بنية القبول وتمكن الأسلام والحضرة سيدنا ونبي الرسول صلى الله عليه وسلم جميع مشايخنا والمعلمين أجمعين من العلماء والأولي والشهداء والصالحين أن الله كم تجشم برحمة المغفرة وخصوصا شيخنا العارف بالله شيخ ممزر بن الغاني وصوله وفروعه أن الله كم يقضي حاجاتنا ويرزقنا الحاضر والحاضرات صحة في تقوى ويرزقنا ولجميع الحاضر والحاضرات صحة في تقوى ويرزقنا ولجميع الحاضر والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وولي الله والذي يتقرب إلى الله بكل ما افترض الله عليه ويكون مشتغلا بالله مشترق القلب في نور معرفة جلال الله فإن رأى دلائل قدرة الله وإن سمع آيات الله وإن نطق بثناء على الله وإن تحرك في طاعة الله وإن اجتهد فيما يقرب إلى الله لا يفتر عن ذكر الله ولا يرى بقلبه غير الله فهذه صفات أولياء الله. وإذا كان العبد كذلك كان الله وليه وناصره. انتهى تفسir Sahawi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita semua, guru sekumpul ini, beliau adalah memang turunan dari orang hebat yang alim luar biasa, murid kesayangan Syekh Saman Al-Madani dari turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari ayah beliau yang bernama Abdul Ghani melahirkan yaitu Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ibu beliau Hajah Masliyah, mata rantainya sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir dari ayah turunan Datuk Kalampayan dan ibu beliau Hajah Masliyah pun turunan Datuk Kalampayan. Ujar orang kampung, pohon itu kada jauh gugur dari apa, buah itu kada jauh gugur dari pohonnya. Ayo nang anom-anom cari bibit bangkok. Kalau hendak turunan yang hebat-hebat, cari turunan orang hebat. Ibarat ayam bangkok dikawinakan lawan bibit bangkok, bangkok lahirnya bangkok. Guru sekumpul dari ayahnya yang bernama Abdul Ghani, ibunya bernama Hajah Masliyah, lahir yaitu Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Di ketika masa di dalam kandungan ibunya diberi Allah anugerah melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibunya. Cahaya laksana bulan purnama. Kalau kita maknai cahaya, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, bagaikan cahaya. Beliau termasuk orang yang dikenal sampai zaman kita sekarang ini, haul terbesar adalah berada di Kalimantan Selatan, daerah Martapura. Pian-pian yang pernah berguru sama beliau, alhamdulillah. Nang kada pernah berguru bang guru, sedangkan ulun kada sempat guru berguru, cinta dengan beliau. Masuk di dalam hadis Nabi, almar'u ala man ahab. Seseorang itu beserta siapa yang dia cintai waktu di dunia. Jangan pin mencintai Abu Jahal, tak umpul Abu Jahal kayaknya. Kemudian di antaranya lagi, di ketika ibunya mengidam,
Guru sekumpul masih berada dalam perut ibunya. Allah kabulkan kehendak ibunya itu di ketika selesai waktu bangun dari tidur, nggak ada lagi ingin. Kenapa? Keinginan ibunya yang ingin ini itu Allah kabulkan lewat mimpi. Bangun daripada tidur, nggak ada lagi ingin apa-apa. Kenapa? Memudahkan kuitan. Kemudian di ketika itu beliau, orang tua guru sekumpul, pindah ke Tunggul Irang seberang. Karena zaman itu masuk tentara penjajah Jepang. Masuk tentara penjajah Jepang. Keadaan daerah Banjar kurang aman. Pindah dari keraton ke kampung Tunggul Irang seberang. Kenapa maka beliau pindah ke Tunggul Irang seberang kedua orang tuanya? Karena di daerah itu Tunggul Irang seberang tidak pernah dimasuki penjajah sebelumnya. Hal itu karena ada ulama besar yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman, kakeknya Guru Rasyad, kakeknya Guru Ibad, kakeknya Guru Husin Kadri. Kakeknya Guru Rasyad, kakeknya Guru Ibad, kakeknya Guru Husin Kadri yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman, atau dipanggil dengan Tuan Guru Haji Adu. Ini kehebatan beliau. Di ketika penjajah ingin menangkap beliau, berubahlah badan beliau menjadi dua. Kata penjajah, tangkap keduanya, berubah menjadi tiga. Tangkap ketiganya, berubah menjadi empat. Tangkap keempatnya, berubah menjadi lima. Kata penjajah, jangan kita masuki wilayah Tunggul Irang seberang. Dua di Martapura yang tidak pernah dimasuki penjajah. Pertama dalam pagar, kedua Tunggul Irang seberang. Anjir pasar masukinya. Ini orang dahulu karamat itu gedudi alim dahulu. Alim dulu di ketika kepepet muncul karamat. Karena orang alim-alim dahulu tidak ada tujuan hendak berkaramat. Apabila di zaman kita ini Bapak Ibu memunculkan karamat tapi gak ada alim, bersahabat jin. Orang-orang alim terdahulu tidak ada tujuan berilmu itu hendak berkaramat. Kalau pian hendak berkaramat, masukkan aja pian di dalam kalimat al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamat. Siapa yang istiqomah menuntut ilmu itu lebih hebat daripada 1000 karamat. Siapa istiqomah yang sembahyang berjamaah, dia mendapatkan karamat lebih daripada 1000 karamat. Istiqomah. Kemudian di ketika beliau dilahirkan malam Arba, wafatnya pun malam Arba. Rasulullah malam Senin lahir, wafatnya pun malam Senin. Ada di suatu kitab, orang itu, seseorang itu wafat tidak jauh daripada hari lahirnya. Malam ini malam apa? Malam Rabu. Ulun lahirnya malam Jumat. Parah lagi lah. Guru sekumpul lahir malam Arba, wafatnya pun malam Arba. Di ketika beliau dilahirkan, ini guru sekumpul tidak menangis, badan beliau pun membiru, hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya ini akan meninggal dunia. Maka dipanggillah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh guru sekumpul yang asalnya membiru maka berubah menjadi bayi kebiasaan. Tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi beliau tiada mau menyusu dengan ibunya, hanya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Kurang lebih 40 hari 40 malam. Kenapa maka beliau tidak mau menyusu dengan ibunya, hanya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman? Menjaga aurat ibunya supaya jangan kelihatan orang yang menengok kelahiran beliau. Kada mau menyusu dengan ibunya supaya aurat ibunya jangan kelihatan orang yang menengok kelahiran beliau. Lalu beliau tidak mau menyusu, menjaga aurat ibunya. Ulun tanyakan kepada ibu ulun, "Mak, ulun bahari kayak apa? Ikam kurang banyak menyusu." Lain sekalinya.
Guru sekumpul tidak mau menyusu, menjaga aurat ibunya supaya yang kelihatan orang yang mana kalian beliau. Teringat ulun manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani di ketika masa menyusu beliau di bulan Ramadan, seluruh orang kampung Jilan menemui ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hai ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, anak pian ini masih menyusu kan? Sudah ampih ke menyusu? Baru ampih menyusu, pertanda sudah imsak. Syekh Abdul Qadir di ketika tenggelam matahari, datang orang kampung menemui ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hai ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, anak pian sudah menyusu belum? Baru aja menyusu. Maka ini sudah masuk waktu berbuka puasa. Ini ini kuitan kada kawa puasa karena anak menyusu. Beda, orang yang hebat, orang yang dipilih oleh Allah itu beda. Kemudian di antaranya lagi guru sekumpul ini, beliau ini diberi Allah kasyaf fisik, tembus pandang. Orang yang diberi Allah kasyaf fisik, tembus pandang, menilai ini pemberian dari Allah. Kasyaf itu ada kasyaf dari Rabbani, ada kasyaf dari syaitani. Kasyaf syaitani itu tembus pandang juga, tapi tembus pandangnya membuka-buka aib orang. Itu kasyaf syaitani. Kalau kasyaf Rabbani, tembus pandang, beliau menasihati sesuai dengan isi hati orang, akhirnya orang sadar semuanya. Itu namanya kasyaf Rabbani, pemberian dari Allah. Berarti mun ada yang pina tahu isi hati kita tapi membuka aib kita, tuh kasyaf hantu tuh. Kemudian di antaranya lagi, guru sekumpul ini diberi Allah kecerdasan, menguasai ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, arud, usul fiqh, usul hadis, tafsir, hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal kitab Bajuri, hafal tafsir Jalalain, menguasai semua bidang ilmu. Gurunya kurang lebih 200 orang guru. Tapi orang yang banyak, Bapak Ibu punya guru, harus punya guru pembimbing. Apabila pian banyak punya guru tapi pian bingung, itu gara-gara pian tidak ada guru pembimbing. Guru sekumpul yang membimbing beliau, paman beliau sendiri, Guru Semman Mulia. Guru Semman Mulia menyuruh guru sekumpul, kamu belajar ke Jawa, temui Guru Bangil. Ilmu yang aku miliki sudah habis, aku serahkan, aku ajarkan kepadamu, wahai keponakanku. Temui Guru Bangil, Syekh Syarwani Abdan Bangil. Berangkatlah guru sekumpul ke Bangil, artinya dari guru pembimbing beliau. Siapa yang hendak sekolah ke Bangil, minta pendapat dulu Pak Guruan. Kalau tak salah masuk, karena di Bangil itu ada juga pahaman Syiah, ada juga pinak karas hukum. Ikam ni Imam Hanafi kah fahaman fikih, Imam Maliki kah, Imam Syafi'i kah, Imam Hambali kah. Ulun guru ai kada be imam-imaman lagi, cucuk ai pinak karas Imam Samudra. Ini kayak Imam baca manakib ke ceramah kah? Baca manakib dulu kita. Semua yang berhadir. Lalu berangkat ke Bangil. Seluruh ilmu guru Bangil dipelajari oleh guru sekumpul sampai habis ilmu dari guru Bangil dikaji oleh beliau. Lalu rekomendasi arahan dari guru Bangil, ikam berangkat ke Mekah belajar dengan guruku namanya Said Amin Qutbi. Said Amin Qutbi itu pak gurunya guru Bangil. Lalu berangkat guru sekumpul ke Bangil, rekomendasi surat daripada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Guru Bangil adalah murid kesayangan Said Amin Qutbi. Lalu guru Said Amin Qutbi, oh ini diantara rekomendasi muridku nak aku sayangi, maka digembleng oleh Said Amin Qutbi. Akhirnya diantara pembuka futuhnya guru sekumpul juga ada Said Amin Qutbi. Lalu Said Amin Qutbi di Mekah, ikam belajar kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, engkau belajar dengan Syekh Yasin Al-Padani, engkau belajar kepada Syekh Habib Hasan Pada'a. Semua guru-guru di Mekah kau belajar. Kenapa? Karena rekomendasi jadi saya memilih guru. Apabila kita berguru kada ada petunjuk dari guru kita, itu bisa tak salah memilih guru. Ibarat dokter rujukan,
Ujar dokter umum, ikam arahnya ke dokter anu, ini penyakit kulit, ini ada dokter spesialis kulit di Banjarmasin, namanya dokter Ganda, ayo ikam ke situ. Ujar dokter umum tadi, ada mengarahkan kepada dokter spesialis. Coba kalau ada dari dokter spesialis, dari dokter umum mengarahkan, bisa tak salah, sakanya menamai dokter kandungan. Jangan kada berguru dan ada harus petunjuk. Kemudian guru kita, guru sekumpul ini diberi Allah rupa yang luar biasa, rupa yang menawan, suara yang merdu. Ini pemberian dari Allah. Kalau penampilan tuh semua yang berhadir kau dituruti ilmunya. Nah, ini begeganalan bulan. Ilmunya. Mun begeganalan bulan kau ya. Ayo pang awal lagu bulan. Bagus saya kalinya lah. Jangan terpengaruh dengan penampilan. Ilmu tuh mahal. Kalau penampilan banyak kan. Ayo. Guru sekumpul, rupa yang menawan, suara yang merdu, ilmunya dalam, gemblengan dari guru-gurunya, restu dari gurunya, membuka majelis minta pendapat dengan pak guruan. Jangan membuka majelis menurut kehendak seorang, minta pendapat, restu. Ini hebatnya guru sekumpul. Kemudian kayak lo lepaslah badan kepala. Guru kita semua, guru sekumpul ini dicintai oleh semua orang. Kenapa? Karena beliau mencintai semua orang, dari Pak Presiden, Menteri, artis dan semua yang lain cinta dengan beliau. Karena beliau pun mencintai semua orang, karena memandang ini adalah makhluknya Allah, orang-orang soleh, orang-orang soleha, tidak ada benci dengan makhluk Allah. Ternyata Allah buktikan di ketika haulnya guru sekumpul, semua orang datang kepada haul beliau. Kenapa? Maka terpanggil hati orang-orang datang dari orang beriman, karena beliau sayang luar biasa kepada orang yang beriman. Di mana-mana keluarga urut daerah Kalteng, Bontok berangkat ke sekumpul, kendaraan telepon, aku hendak berangkat ke sekumpul bersama keluarga akur. Kami membawa orang kampung, 6 buah kendaraan, membawa bini, membawa anak, silahkan. Kayaknya kami menginap di rumahmu di Martapura, akur. Biar pakai mobil kah? Ada. Kenapa? Macet. Berangkat dari Bontok sampai daerah keluar, warung gratis untuk jamaah abah guru sekumpul. Hebatnya. Masuk wilayah hulu sungai atau Amuntai, warung gratis untuk jamaah haul abah guru sekumpul. Mana ada haul yang seperti itu di dunia. Masuk wilayah Beragai, apam gratis. Nah, kemana memaham? Kan Beragai itu dikenal apam. Kalau di Amuntai dikenal paisagu. Paisagu itu ciri khas, tapi tetap orang dimakani juga, bukan paisagu jadi makani. Masuk wilayah Kandangan, dudul kan atau patkah? Ada duanya sama, gratis, tambal ban gratis, SPBU gratis. Masuk wilayah daerah rantau, Rirempe gratis. Masuk wilayah daerah Binuang, apa tuh gratis tuh? Oh, orang lapihai juga. Masuk wilayah Martapura, warung gratis. Sampai ke rumah ulun nang 6 buah kendaraan tadi behiraan ayuhannya. Kadadat tak pakai duit serupiah pun,
luar biasa. Ini hebatnya guru kita semua, guru sekumpul. Kemudian di antara karamatnya guru sekumpul, waktu itu kemarau panjang, daerah Martapura khususnya, umumnya Kalimantan Selatan, masyarakat daerah Kabupaten Banjar minta doa kepada beliau agar turun hujan. Akhirnya beliau membaca syair, di antara syairnya, ya latifan bil ibad utubina wasqil bilad warham abidak ya jawan qabla tabarrum wal fasad. Lalu beliau keluar dari rumah. Di belakang rumah Sidin ada pohon pisang, digoyang-goyang beliau. Tidak berapa lama hujan pun turun dengan lebatnya. Kekasih Allah yang menggoyang. Setelah guru sekumpul wafat sekitar 10 tahunan, waktu itu haul beliau 10 tahunan, kemarau panjang melanda daerah Kalimantan Selatan, umumnya Kalimantan Selatan, khususnya Martapura. Ulun membaca syair itu juga, ya latifan bil ibad utubina wasqil bilad warham abidak ya jawan qabla tabarrum wal fasad. Ulun keluar dari rumah, di belakang rumah ulun tuh ada juga pohon pisang. Ulun guyang rabah pohon pisang, kada hujan-hujan. Karena tangan guru sekumpul itu bakal ramah, tangan guru Udin bakal rumut. Lain baris. Hebatnya guru sekumpul. Kemudian di antara wasiat beliau, hormati ulama habaib. Rugi kita memusuhi ulama habaib itu, rugi dunia akhirat. Karena tetal mereka tidak pernah pudar. Habaib itu tetalnya selama-lamanya, ulama itu tetalnya selama-lamanya. Pian jangan tapang ngaruh orang-orang yang mencurigai ulama dan habaib. Berbahaya dunia akhirat, matinya bisa suul khatimah. Jangan diikuti, apalagi zaman sekarang ini aneh-aneh aja. Nih mikrofon hendak dikecilkan lagi suaranya. Ulun dari tukang azan wadah guru syukri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba pian mau digamati, Allah jagonya menguap. Nang nyaring aja banyak nak ada ke masjid, yang nyaring aja banyak ada ke musala. Kenapa? Maka peraturannya aneh-anehnya. Jangan didengari, jangan dilawani, jangan dilayani, terusakan aja. Ini di Jakarta juga dia. Tadi di Anjir pasar juga. Ayo kita dakwah syiar Islam, jangan dipudarkan, jangan dipadamkan. Kemudian diantaranya lagi bermanis muka, murah senyum lawan orang. Oh ibu-ibu murah senyum, pian guru berdiri pangkainah bela ceramahnya berdiri. Ayo guru sekumpul nih, di dalam wasit beliau manis muka, murah senyum. Apabila ada orang pina marangot mau lawan pian, jangan pian sakit hati, lawani dengan senyuman. Sesenyum awit muda, si rangot cepat tuha. Jangan bermusuhan di kampung, rukun. Ayo jangan bermusuhan, rukun kita di kampung. Bila ada orang bapak ibu membuang muha di hadapan seorang, jangan sedih. Kemana muhanya itu membuangnya? Ke sebelah kanan guru, pindah pian ke sebelah kanan. Sakarnya, nah di situ pulang. Pindah pulang, nang membuang muha tuh ke sebelah kiri, pindah lagi pian ke sebelah kiri. Pindah inya ke depan, pian pulang pindah ke depan. Isoknya berurut tuh. Jangan sedih, banyak gembira. Doa akan nang membuang muha tuh di hadapan kita, mudahan muhanya cepat hilang. Kan membuang muha kalau ngeranya aja membuang. Kemudian diantaranya lagi, kata guru kita semua, guru sekumpul, hendaklah kita mengingat nikmat. Alhamdulillah
Anjir pasar nih, ulun tadi datang ke sini langsung diminta sembahyang maghrib. Ulun melihat ada yang bapak pakai maskernya, mantap juga aja ulun ini. Ulun di Kapolres Kabupaten Banjar pengajian disuruh gugahannya, Guru Din pakai masker, Guru Din lah kita pengajian. Inggih Pak, dua lapis ke guru tiga kak ada aja ulun. Kenapa guru mau 3 lapis kada mau pian mati ulun tahu lah. Ayo, alhamdulillah, luar biasa. Banyak kita bergembira, jangan tapi memikirkan virus-virus nangka ini pengen dipikirkan berpenyakitan. Nah itulah Bapak Ibu, jangan kita terlalu memikirkan. Kenapa? Sebab kalau kita memikirkan bisa kena hacis ya. Nah apa kamu kopet kan ya? Nah kada ingat lagi mengucap hacis. Alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah, yang mendengar membaca yarhamukallah, yang bersin tadi mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Sudah hilang sunnah Nabi. Wah ini bersalaman bertampar, sunnah Nabi sudah hilang. Siapa yang bersalaman bertampar ketemu jawab di hadapan Nabi kayaknya. Lebih baik kan usah bersalaman daripada bertampar. Itu merubah sunnah. Nah inilah yang terjadi. Oleh sebab itu semua yang berhadir dari riwayat guru kita semua al-alimul allama al-aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tadi, luar biasa isi manakib beliau. Mudah-mudahan dengan membaca manakib tadi Allah menurunkan rahmat kepada kita semua, khususnya daerah Pian Anjir Pasar ini. Ulun mendoakan berkat guru kita semua dan guru sepupu semua yang berhadir diberikan Allah sehat badan, panjang umur, kabul hajat berkat karamatnya guru kita semua Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Al-Fatihah.